Shalom, saudara-saudara dimanapun Anda berada, dan khususnya bagi Anda semua yang hari ini ada di rumah. Saya percaya Anda sedang mempersiapkan hati dan pikiranmu dan seluruh tubuhmu untuk menyembah Tuhan. Worshiping God from your home. Wow, itu sesuatu yang pasti menyenangkan saudara. Bukan karena di rumahmu, tapi karena hati dan seluruh keberadaanmu dengan segala kemurnian engkau menyembah kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah salam sukacita, salam sehat, senantiasa sejahtera. Saya percaya hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan minggu-minggu lalu, bahwasanya di GRK online ini saudara, kita akan membahas satu serangkaian firman Tuhan setelah Yesus bangkit dari kematian. Wow, ini sesuatu yang perlu Anda dan saya renungkan saudara. Karena ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri lebih kepada 500 orang. Yang pertama adalah Maria Magdalena, yang terakhir adalah Rasul Paulus. Dan Yesus ingin membuktikan bahwa Yesus hidup. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kematian tidak pernah mengakhiri keberadaan Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak pernah ada akhirnya. Apapun yang terjadi di dunia satu kali akan berakhir. Apapun itu saudara. Karena itu sebuah kebenaran firman Tuhan. Tapi Yesus Kristus adalah Tuhan yang tiada akhirnya. Dan kita percaya di dalam nama Yesus Kristus, pandemik yang hari ini dan Anda saya hadapi, satu kali, satu saat pasti berakhir. Nama Yesus akan dipermuliakan. Nah karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun Anda berada, berbicara tentang serangkaian kebenaran firman Tuhan, itu berbicara tentang kerajaan Allah. Minggu kemarin saya sudah kupas tuntas apa itu kerajaan Allah. Tetapi saya sedikit mengingatkan saudaraku, dimanapun Anda berada, bahwa saja kerajaan Allah itu karena merupakan satu pengajaran utama daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu disampaikan oleh firman Tuhan langsung oleh Yesus Kristus, yang dicatat oleh penulis kitab Kisah Para Rasul, yaitu Dr. Lukas. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Selama 40 hari Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran Injil Kerajaan Kristus, Injil Kerajaan Allah. Wow, ini sesuatu yang perlu Anda dan saya renungkan dan mengubah paradigma kita, bahwasanya kerajaan Allah di atas segala-galanya saudara. Kemarin sudah saya sampaikan tentang pertobatan kerajaan, dan hari ini saudara saya akan sampaikan tentang makna inti daripada kerajaan Allah. 1 Korintus 4 ayat 20 menjelaskan bahwasanya kerajaan Allah itu saudara bukan bicara soal perkataan, tetapi bicara soal kuasa. Lalu Matius 12 ayat 28, ketika Tuhan Yesus mengusir setan, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kerajaan Allah dinyatakan, kerajaan sudah hadir, maka setan diusir, setan dinyahkan, setan dibinasakan. Jadi itulah kerajaan Allah, bicara soal kuasa. Nah bagaimana bentuk daripada kuasa ini? Saudara, saya teringat akan satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 20. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kalau kerajaan Allah berbicara soal kekuatan, karena itu Anda dan saya seharusnya keep on fire. Anda harus berkobar-kobar imanmu, Anda harus berkobar-kobar semangatmu. Matikan COVID-19 dengan menghidupkan kreativitas, dengan menghidupkan hikmat ilahi dalam hidup Anda dan saya di dalam nama Yesus Kristus saudara. Karena Rasul Paulus sangat menjelaskan dalam kebenaran firman Tuhan tadi, sedikit saya akan bacakan buat Anda dan saya semuanya, yaitu dalam Efesus pasal 6 ayat 10 dan 11. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa,
melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Satu kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa dan sangat akurat, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Rasul Paulus dengan tepat mengatakan, Anda dan saya harus be strong. Be strong in our Lord, in His might. Anda dan saya harus kuat dalam Tuhan kita dan dalam kekuatan kuasanya. Mengapa? Karena Anda dan saya akan melawan penguasa-penguasa di udara. Akan melawan pemerintah yang jahat. Siapa itu? Setan, saudara. Bukankah ini sangat relevan sekali dengan konsep hakikat inti dasar daripada kerajaan Allah? Kerajaan Allah berbicara kuasa. Dan Tuhan Yesus sudah katakan pada waktu Yesus Kristus sebelum naik ke surga. Yesus sudah katakan selalu pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus Kristus menghancurkan kuasa iblis, saudara. Wow, ini sangat luar biasa. Dan apa yang saya sampaikan ini ditegaskan oleh Rasul Yohanes, muridnya yang kekasih. Dalam suratnya 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Bahwa penampakan Yesus itu ingin memusnahkan iblis, saudara. Jadi sangat jelas sekali. Hati-hati, saudara. Kalau Anda dan saya melihat situasi kondisi tanpa pernah melibatkan segala bentuk kegiatan kuasa kegelapan. Itu menurut saya tidak alkitabiah. Apa yang saya sampaikan bukan praduga, saudara. Ya, apa yang saya sampaikan bukan asumsi. Tapi semuanya bersandar dari seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah data yang akurat. Kalau saya dan Anda tidak percaya lagi kepada Alkitab, Anda mau percaya kepada siapa, saudara? Alkitab adalah data yang akurat. Kalau Alkitab sudah menyampaikan sesuatu, Anda dan saya harus percaya. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Nah, Alkitab menjelaskan, saudara, bagaimana gerak-gerik kuasa si jahat ini. Dari Lukas 4 ayat 13, pada waktu Yesus Kristus, saudara, sedang dicobai setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Yesus dicobai oleh setan. Jelas Alkitab mengatakan setan. Tapi ayat 13, sesuatu yang mengingatkan Anda dan saya bahwasanya iblis sedang menanti-nantikan waktu yang tepat untuk menggoda lagi Yesus, untuk mencobai lagi Yesus Kristus, bahkan ingin menjatuhkan Yesus Kristus. Dan dalam perjalanannya Yesus begitu akurat, saudara. Yesus berbicara kepada Yudas Iskariot bahwa salah satu di antara kami, di antara para muridnya itu, saudara, maksud saya adalah iblis. Yesus begitu akurat, saudara. Bukankah Rasul Petrus adalah satu murid yang begitu taat, satu murid yang begitu responsif. Rasul Petrus adalah rasul yang luar biasa dalam seluruh jajaran murid-muridnya. Dia yang pertama kali mengatakan, Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, Tuhan Yesus Kristus memuji Rasul Petrus dan dikatakan, hei Petrus, di atas Petra, di atas batu kereng ini, aku akan membangun jemaatku dan Allah maut. Sekali lagi, saudara, Yesus katakan, Allah maut tidak bisa menguasai engkau. Wow, dan Tuhan Yesus katakan, Roh Allah yang menjamah kamu sehingga engkau tahu siapa diriku. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Baru saja Rasul Petrus menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, dipuji oleh Yesus kita. Tiba-tiba Tuhan Yesus yang luar biasa, yang begitu akurat, begitu tajam penglihatannya. Ketika Tuhan Yesus Kristus menceritakan tentang penderitaannya, tiba-tiba Rasul Petrus tarik Yesus. Jangan ngomong penderitaan, jangan ngomong kesulitan. Itu tidak bagus. Mungkin kalau konteks hari ini, kalau gereja terus bicara soal penderitaan, oh tidak ada satupun tentang terobosan dan lain sebagainya. Jemaat tidak mau pada datang ke gereja. Benar, saudara. Hari ini dengan pandemi COVID-19, kita juga tidak bisa beribadah. Apakah itu sebuah penderitaan? Bapak dikasih Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Yesus katakan kepada Rasul Petrus, nyala kau iblis. Luar biasa, saudara. Jadi dengan kata lain, kita tidak bisa main-main, saudara, dengan kuasa setan ini. Dan kemudian Bapak dikasih Tuhan, kalau Anda memperhatikan satu kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal 22 ayat 31, Tuhan Yesus, saudara, sekali lagi dia memandang kepada Rasul Petrus. Hei Petrus, aku melihat iblis sedang menampik engkau. Dan aku berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam penampian setan itu.
Dan kalau kamu sudah kuat, kuatkan saudara, para murid yang lainnya saudara. Dan benar, Rasul Petrus menjaga Yesus 3 kali saudara. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, sudah sangat clear bahwa Yesus Kristus ingin menjelaskan bahwasanya kalau Anda dan saya bicara soal kerajaan Allah, Anda tidak bisa lepas. Anda harus berperang melawan setan. Di layar kaca yang diselintas saudara, saya ingin jelaskan satu majalah magasin The Economy saudara, yang diterbitkan tahun 2019. Dan itu terbitan nomor 33. Satu situs paranormal menjelaskan saudara, bahwasanya angka 33 adalah berbicara soal kegerakan mistik Kabbalah. Itu adalah angka setan, angka kegelapan. Itulah sebabnya magasin 2019 menjelaskan bahwa Anda dan saya akan menghadapi tahun kegelapan ekonomi yang benar-benar gelap saudara. Apakah COVID-19 tidak ada kaitannya dengan setan? Apakah COVID-19 diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Sedangkan penciptaan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Kejadian pasal 1 dan 2. Apakah Tuhan Yesus Kristus kita adalah Tuhan yang iseng saudara? Yang memberikan begitu macam percobaan. Satu beban yang begitu luar biasa sehingga manusia tidak mampu berbuat apa-apa? No, Bapak yang dikasih Tuhan. Saya punya iman. Setan ada di balik ini semuanya. Karena itu saudara kekasih, jadilah kuat dalam kekuatan Tuhan. Dalam kekuatan kuasanya saudara, jadilah kuat setiap hari. Be strong every day saudara. Karena arti be strong sebenarnya adalah terus menerus bergantung kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, melalui konsep kerajaan Allah, Anda dan saya harus terus menerus bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada kekuatan kuasanya. Tuhan Yesus pasti memberi kekuatan kepada Anda dan saya semuanya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, umat kepunyaan Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya, Raja kemuliaan itu sudah datang. Jadilah kuat dalam kekuatan kuasanya. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Janganlah kau kuat karena kau punya teman yang hebat, punya teman yang luar biasa. Janganlah kuat karena kau punya gembala. Janganlah kekuatanmu ada dari seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Janganlah kau merasa kuat, engkau berpikir kau kuat karena kekayaanmu, karena bisnismu. Walaupun pandemi COVID-19 terjadi, uangmu tetap ada dan lain sebagainya. Mungkin membuat engkau penuh dengan segala damai sejahtera. Tapi Alkitab menyatakan, be strong in the Lord. Jadilah kuat dalam kekuatan Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan. Karena itu saudara, di layar kaca ini saya coba memberikan sebuah gambaran saudara. Ketika ada kuat, ya be strong, saya simpan di bawah. Itu artinya saudara, landasanmu terus menerus bergantung kepada Tuhan. Terus menerus bergantung kepada Tuhan. Bukan kepada apapun dan bukan kepada siapapun. Dan Anda harus siap melawan kuasa-kuasa kegelapan. Melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara saudara. Bukan melawan darah dan daging. Anda dan saya melawan the invisible enemy. Musuh yang tidak kelihatan saudara. Anda dan saya harus melawan itu. Tapi percayalah, Anda akan lebih daripada pemenang. Anda bukan sekedar menjadi pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Dan Anda sungguh menjadi berkat buat keluargamu saudara. Buat gerejamu. Buat society saudara. Buat kemasyarakatan, buat marketplace. Buat pelayananmu saudara. Anda tidak pernah terpapar pelayananmu oleh karena COVID-19. Anda tidak akan lari dari pelayananmu oleh karena berbagai macam perkara kepahitan, kecewa, Anda kesinggung, Anda dan lain sebagainya membuat Anda mundur dari pelayanan. Dan Anda betul-betul tidak mau melayani lagi Tuhan. Saya mau beritahu, Anda harus bangkit, Anda harus melawan kuasa setan. Anda harus bangkit, Anda harus melawan kuasa setan itu saudara. Dan Anda harus jadi pemenang. Because karena be strong in the Lord. Jadilah kuat dalam Tuhan. Dan jadilah kuat dalam kekuatan kuasanya. Karena itu Bapak dikasih Tuhan. Ada 3 topik sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Tapi karena waktu saya coba usahakan 2 topik selesai saudara. Jadi bagaimana Anda dan saya
Be strong every day. Bagaimana Anda dan saya terus menerus bergantung kepada Tuhan setiap hari. Yang pertama, Rasul Paulus katakan dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 11 tadi saudara. Yang pertama, Anda dan saya harus mengerti, harus mengenal siapa Tuhan itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana dengan pandemi COVID-19 ini? Apakah Anda dan saya membuat sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan kita? Tidak ada lagi Yesus Kristus, saudara. Rasul Paulus ingin menjelaskan bahwa Anda dan saya harus bergantung terus-menerus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, Anda harus mengenal siapa Yesus Kristus dengan kesungguhan hatimu, dengan kemampuan intelektualmu, dengan segala hikmat yang ada dalam hidupmu, dengan situasi kondisi ini, Anda dan saya harus mengenal siapa Yesus, saudara. Siapa Yesus, saudara. Rasul Paulus menulis satu surat juga kepada jemaat di Kolose. Menurut para ahli kitab, antara surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan juga kepada jemaat di Kolose, itu sepertinya satu surat yang mirip, satu surat yang kembar. Tapi saya melihat satu surat yang berbeda, saudara. Dalam Kolose, Rasul Paulus sangat menjelaskan siapa Yesus. Istilah saya adalah kristologinya Yesus Kristus ditulis oleh Rasul Paulus di kitab Kolose, saudara. Kolose pasal 2 ayat 9 menjelaskan bahwasanya seluruh kejasmanian, kepenuhan kejasmanian Tuhan ada pada diri Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara. Bapak yang dikasih Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Anda dan saya tidak perlu ragu lagi, saudara. Alkitab menjelaskan Yesus Kristus adalah Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 menjelaskan bahwa Tuhan, Bapa mulia surgawi, menjadikan Yesus yang engkau salibkan itu menjadi Tuhan. Itu khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus setelah mendapatkan lawatan Roh Kudus. Luar biasa. Itulah sebabnya saya selalu exciting menyampaikan salib Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, salib Kristus memang hina. Salib Kristus memang kasar. Salib Kristus memang penuh dengan segala kesengsaraan. Tapi dengar baik-baik saudara. Di balik kehinaan menurut dunia, di balik kesengsaraan menurut caci maki orang dunia, terletak satu kemuliaan yang luar biasa. Bahwasanya di atas kayu salib Kristus itulah Tuhan Bapa yang mulia surgawi menjadikan Yesus manusia 100% adalah Tuhan. He is the truly God. Dia adalah Tuhan yang benar. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Anda dan saya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda dan saya mempunyai satu terobosan dalam hidupmu. Percayalah, COVID-19 tidak pernah membuat dirimu terpapar, saudara. Ada satu terobosan. Ada seorang pendeta, salah seorang pendeta saudaraku yang saya kenal, dan beliau bersaksi bagaimana dalam segala kondisi keterpurukan ini ada saja berkat, saudara, yang diterima oleh hamba Tuhan itu. Dan saya juga mendengar banyak kesaksian, saudara. Banyak kesaksian, walaupun kesulitan, selalu saja Tuhan tidak pernah membuat mereka yang terus-menerus bergantung kepada Tuhan terpapar, saudara. Tapi dia bisa melejit. Bukankah Anda sudah banyak melihat kesaksian lewat WA atau viral di media sosial. Bagaimana orang yang terpapar COVID-19. Tapi banyak orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Diberikan satu kekuatan, diberikan satu kuasa. Dan dia disembuhkan. Luar biasa. Bapak dikasih Tuhan, be strong in the Lord. Be strong in our Lord Jesus Christ, saudara. Jadilah kuat, terus-menerus bergantung kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukankah kita mengatakan, Ibrani 2 ayat 14, kematian Kristus, Bapak yang dikasih Tuhan, telah menghancurkan iblis, telah memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Iblis sudah dikalahkan, saudara. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, hei maut, di mana sengatmu? Upah dosa adalah maut.
Upah dosa lagi sudah tidak berkuasa karena maut sudah dihancurkan oleh Yesus Kristus. Dan barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia mendapatkan kehidupan yang kekal. Dia mendapatkan keselamatan jiwa. Luar biasa Bapak yang dikasih Tuhan. Jadilah kuat. Bergantunglah terus menerus kepada Tuhan. Anda pasti lebih daripada pemenang. Karena Anda sudah percaya kepada Tuhan yang sesungguhnya. Yesus Kristus namanya saudara. Lalu Bapak dikasih Tuhan. Kalau Anda ingin tahu siapa Tuhan itu. Anda harus tenggelam di dalam kasih saudara. Kasih Bapa surgawi adalah sangat luar biasa. 1 Yohanes 4 ayat 8 menjelaskan bahwa God is love. Kalau Anda ingin bergantung terus menerus kepada Tuhan, maka dalam hidupmu harus menunjukkan kebajikan saudara. Kebajikan yang didorong oleh kasih. Lihat betapa dalamnya kasih Tuhan. Lihat betapa dalamnya kasih Bapa surgawi yang menjadikan Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Luar biasa Bapak dikasih Tuhan. Apakah Anda sudah menyatakan kebajikan Tuhan? Apakah Anda sudah mulai menabur kemurahan? Anda membantu orang yang kekurangan di sekitarmu. Mungkin Anda orang diberkati Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi Anda juga melihat orang lain yang sedang dalam kekurangan. Apakah kau tergerak untuk membantu saudara? Apapun juga saudara, Anda mendoakannya, Anda meneleponnya, Anda mengatakan bagaimana keadaanmu, bagaimana situasi kondisi sudah baik, ataukah Anda membagikan sembako, berapapun yang Anda bisa lakukan, Anda lakukan itu semuanya saudara. Be strong saudara. Dan biarlah imanmu berkobar-kobar, keep on fire saudara. Karena Anda sudah melakukan kebajikan. Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Efesus, betapa dalamnya kasih Yesus. Betapa luasnya kasih Yesus. Betapa tingginya kasih Yesus melebihi langit. Kalau Anda dan saya tenggelam terus kepada kasih Yesus yang luar biasa, maka Anda akan menjadi kuat saudara. Ketika ada satu kebenaran firman Tuhan yang menjelaskan Yesus menjemukkan orang kusta saudara. Isi saya tiba-tiba mengatakan demikian. Apa yang membuat kuasa Yesus begitu nyata? Karena kasihnya saudara. Karena compassionnya saudara. Karena belas kasihannya. Percayalah Bapak dikasih Tuhan. Mata Tuhan melihat situasi kondisi pandemi COVID-19. Yesus tidak pernah mengatakan rasain lu. Biar lu kerasa. Biar lu tidak punya lagi kekuatan. Biar lu mati. Enggak saudara. Yesus Kristus tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi dia punya belas kasihan saudara. Bapa mulia surgawi punya belas kasihan. Roh Kudus ingin menghibur Anda. Itulah Tuhan kita saudara. Jadilah kuat. Terus menerus di dalam Tuhan. Jadilah kuat saudara terus menerus di dalam Tuhan. Dan jadilah kuat dalam kekuatan kuasanya. Bapak yang dikasihi Tuhan, ini sangat luar biasa saudara. Satu kebenaran firman Tuhan yang wow, luar biasa saudara. Ya, apa makna kekuatan kuasanya saudara? Apa makna kekuatan kuasanya? Tadi saya sudah sampaikan saudara, satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Apa makna kekuatan kuasanya? Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 22 menjelaskan demikian. Kuasa Allah yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian, kuasa kebangkitan Kristus hidup dan naik ke surga. Kuasa Allah, kuasa Bapa mulia surgawi yang membangkitkan Yesus dari kematian saudara. Kuasa supranatural itu ada dalam hidup Anda dan saya. Luar biasa. Saudara, maaf, saya tidak pernah mengartikan, memaknai kuasa Yesus. Yang kuasa Bapa mulia yang membangkitkan Yesus saudara. Dari kematian yang ada dalam hidup saya. Membuat saya menjadi sombong. Membuat saya harus pergi ke rumah sakit. Mendoakan orang yang sakit COVID-19. Saya tidak berbicara seperti itu. Tapi seandainya ada seseorang yang tergerak. Betul-betul digerakkan Tuhan. Dan dia mendoakan orang tersebut. Saya juga tidak berasumsi. Saya juga tidak pernah mau menghakimi saudara. Bergantung sejauh mana pengertian iman Anda dan saya terhadap kebenaran firman Tuhan. Tapi yang saya terima saudara, kalau kuasa itu ada pada diri saya,
maka saya akan mengalami satu kebangkitan Kristus. Saya akan mengalami kehidupan. Saya tidak akan pernah mengalami kematian. Artinya spirit saya tidak akan pernah going down, saudara. Tidak pernah decline, tidak pernah menurun, saudara. Tidak pernah saya terpapar karena putus asa, tidak lagi punya harapan, dan berbagai macam hal yang terjadi membuat saya dan saudara-saudara semuanya menjadi mati. No, kita tetap harus hidup, saudara. Kita tetap keep on fire. Iman kita, iman Anda dan saya tetap berkobar-kobar. Anda percaya segala sesuatu akan berlalu, segala sesuatu akan berakhir, tetapi Yesus Kristus tidak pernah berakhir. Tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Itulah makna kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus yang ada dalam hidup Anda dan saya. Keep on fire, saudara, dimanapun Anda berada. Bukankah kalau Anda punya kuasa kebangkitan, Anda masuk ke dalam dimensi kekuatan Tuhan yang luar biasa. Kolose 2 ayat 3 menjelaskan bahwa di dalam Yesus Kristus terletak segala misteri, saudara. Segala misteri, segala rahasia, hikmat, saudara, pengetahuan, kekayaan. Semakin Anda mencari kuasa Tuhan, semakin Anda dekat dengan Tuhan, semakin Anda cry out to the Lord, berdoa, berjaga-jaga, berseru, saudara, bukan terus mengeluh dalam segala doamu. Anda dan saya meminta kekuatan Tuhan, maka aku percaya di dalam nama Yesus, maka Tuhan memberikan hikmat surgawi yang tidak pernah dipikirkan oleh siapapun juga. Sehingga Anda punya terobosan dalam keluargamu. Hei, dengar baik-baik. Kalau bisnismu tidak bisa tidak karena satu dua hal, mungkin harus terpapar. Mungkin engkau sedang bekerja dan tidak bisa tidak. Engkau juga kena pemutusan hubungan kerja. Mungkin engkau stay at home, betul-betul tinggal di rumah. Dan Anda tidak bergerak untuk apapun juga. Anda bisa saja membaca Alkitab. Anda bisa saja memuji, menyembah Tuhan dengan luar biasa. Tapi dengar baik-baik. Kalau Anda sungguh-sungguh di rumah membaca Alkitab. Kalau Anda sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan di rumah Anda, percayalah. Maka Yesus Kristus luar biasa mencurahkan kuasa kebangkitan. Hikmatmu tidak pernah mati. Engkau punya ide-ide brilian untuk menang melawan setan COVID-19 ini. So, Bapak yang dikasih Tuhan, bersukacitalah, salam sehat, senantiasa sejahtera. Mari Bapak yang dikasih Tuhan, hadapi hari depan dengan penuh sukacita, saudara. Karena Anda tahu kekuatan Tuhan ada dalam hidup Anda dan saya. Puji Tuhan, Bapak yang dikasih Tuhan, Anda jangan lagi ragu. Mari kita lawan kuasa si jahat. Mari kita lawan dengan iman yang teguh. The invisible enemy, musuh yang tidak pernah terlihat. Mari Bapak dikasih Tuhan, kita hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan percayalah, Rasul Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Apakah kau pernah marah karena temanmu mengecewakan engkau? Apakah kau pernah marah karena mungkin gembalamu pernah mengecewakan engkau? Sehingga engkau dan saya tidak pernah ikut lagi pelayanan. Sehingga engkau dan saya tenggelam terus dalam kekecewaan. Ditambah dengan situasi COVID-19 ini. Di dalam nama Yesus, mari saudara, kita hampiri Yesus Kristus. Kita balik lagi kepada Yesus Kristus. Kita sadar diri. Kita insaf diri, saudara. Kita introspeksi diri, saudara. Kita perbaiki diri, saudara, untuk melakukan segala sesuatu bagi hormat kemuliaan Yesus Kristus. Be strong every day. Terus menerus bergantung kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, khususnya jemaat GRK, dengar baik-baik. Terus menerus bergantung kepada Tuhan. Terus menerus bergantung kepada Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Percayalah, kuasa kebangkitan Yesus Kristus ada dalam hidup Anda dan saya. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam nama Yesus Kristus, kita akan mengakhiri seluruh kebenaran firman Tuhan dengan doa bersama. Tapi dengar baik-baik, bagi Anda yang belum percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepada Yesus Kristus terlebih dahulu. Dengan kesungguhan hatimu, maka kebenaran firman Tuhan ini akan terjadi dalam hidupmu. Engkau tidak mungkin be strong every day. Jadilah kuat terus menerus di dalam Yesus Kristus. Kalau engkau tidak mau mengakui dan tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akuilah Yesus sebagai Tuhanmu. Datang kepada Dia dan mengakulah untuk apa
segala sesuatu yang berkaitan dengan dosa dan kehidupanmu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Akuilah. Maka 1 Yohanes 1 ayat 9 berlaku dalam hidup Anda semuanya. Jika engkau mengaku dosamu, maka Yesus Kristus menyucikan engkau dari segala dosa dan membersihkan hidupmu dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Yesusku, engkau sudah bangkit, engkau sudah menang dari kematian. Dan lebih daripada itu aku bersyukur, aku berterima kasih. Engkau mencurahkan kekuatan, kuasa, kebangkitanmu kepada setiap orang yang percaya. Bapa kami dalam surga, jadikan kami kuat. Berikan kepada kami hikmat marifat surgawi. Sehingga kami menang melawan pandemik Corona 19 ini. Kami menang Tuhan. Bahkan kami bisa mematikannya di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami mempunyai kemenangan. Dalam nama Tuhan yang luar biasa, urapi kami Tuhan. Urapi semua para pemirsa. Urapi semua para pendengar. Di dalam nama Yesus ada iman yang kuat, menghancurkan, melawan tipu daya setan. Mereka hidupnya keep on fire, imannya berkobar-kobar, tidak pernah menjadi lelah. Dan aku berdoa buat Indonesia. Mari Roh Kudus kau menjamahnya Indonesia. Terima kasih Tuhan. Ada kesembuhan-kesembuhan yang meningkat luar biasa Tuhan. Aku percaya di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan yang luar biasa menyembuhkan Indonesia. Engkau memberikan hikmat marifat kepada Presiden Jokowi, kepada para menterinya, kepada jajaran menterinya, bahkan kepada wakil presiden Pak Ma'ruf Amin, kepada menteri kesehatan dan semua orang yang terlibat, BUMN, keuangan, semuanya Tuhan berikan hikmat surgawi Tuhan. Ini waktunya kami sungguh mendukung negara kami, sungguh mendukung presiden kami, sehingga ada hikmat marifat luar biasa membuat segala situasi, kondisi, keadaan ini bisa selesai tepat pada waktunya Tuhan. Berikan kami kekuatan anak-anak-Mu Tuhan untuk terus berharap kepada Tuhan. Berikan hikmat marifat Tuhan. Walaupun tinggal di rumah, walaupun kami harus bergerak juga Tuhan. Kepada beberapa tempat tertentu ada orang-orang bisnis yang tetap tidak harus pergi keluar. Aku berdoa perlindungan-Mu menyertai mereka Tuhan. Ada kekebalan supranatural sehingga mereka tidak terpapar oleh COVID-19. Mereka punya kekuatan di dalam nama Yesus. Aku berdoa buat anak-anak sekolah, para ibu rumah tangga, gereja, semuanya Tuhan. Engkau menjamah dan lebih daripada itu berikan hikmat marifat surgawi. Sehingga kami menemukan satu obat atau apa saja Tuhan yang bisa menghancurkan setan COVID-19. Karena aku percaya Pengkhotbah 3:15 yang hari ini ada, sudah pernah ada. Segala sesuatu tidak ada yang baru. Semuanya sudah pernah ada. Hanya Yesus Kristus yang tidak pernah akhir. Dan engkau mencintai Kejadian pasal 1 dan 2. Yaitu kehidupan tanpa dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah konsep kerajaan Allah ini ada dalam hidup kami. Ada kekuatan, ada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.